Crashing adalah teknik manajemen proyek yang digunakan untuk mempercepat penyelesaian proyek dengan menambah sumber daya pada aktivitas-aktivitas jalur kritis, sehingga durasi proyek bisa dipersingkat secara signifikan. Teknik ini sangat relevan ketika proyek menghadapi keterlambatan atau ada kebutuhan untuk memenuhi tenggat waktu yang tidak bisa digeser meskipun biasanya akan menambah biaya proyek. Bagaimana crashing berkontribusi pada strategi proyek manajemen? 1. Mempercepat jadwal proyek dengan menambah tenaga kerja, alat, jam lembur, atau bahkan mengadopsi teknologi baru pada aktivitas kritis. Crashing memungkinkan aktivitas tersebut selesai lebih cepat, sehingga total durasi proyek berkurang. Optimasi resource. Project manager melakukan analisis biaya manfaat, cost benefit analysis, untuk memastikan bahwa penambahan resource pada aktivitas tertentu memang memberikan percepatan waktu paling efisien dengan biaya tambahan yang masih dapat diterima. 3. Pengendalian risiko keterlambatan. Crashing membantu menghindari denda keterlambatan atau kerugian akibat kehilangan peluang bisnis dengan memastikan proyek tetap pada jalur atau bahkan selesai lebih awal. Penyelesaian jadwal secara dinamis. Jadwal proyek direvisi berdasarkan perubahan durasi aktivitas krisis. Dan proyek manajer harus tetap memantau serta mengendalikan dampak perubahan tersebut pada keseluruhan jadwal dan resource. Langkah-langkah penerapan crashing: mengidentifikasi aktivitas kritis, lalu menentukan sumber daya tambahan, menghitung biaya tambahan, memilih aktivitas dengan biaya akselerasi paling rendah, merevisi dan mengupdate jadwal proyek, mengkomunikasikan perubahan, dan monitoring untuk pengendalian. Contoh kasus yang dapat menerapkan crashing yaitu konstruksi gedung dengan menambah jumlah pekerja dan jam kerja lembur pada aktivitas struktur utama. Hasilnya, proyek selesai lebih cepat, biaya naik, tetapi lebih murah dibandingkan dengan keterlambatan produk yang bisa dipasarkan. Pengembangan software menggunakan tools otomatis untuk mempercepat coding dan testing. Catatan penting, crashing harus dilakukan secara selektif hanya pada aktivitas kritis, karena menambah resource pada aktivitas non-kritis tidak akan mempercepat proyek secara keseluruhan. Resiko utama crashing adalah kenaikan biaya dan potensi penurunan produktivitas jika penambahan resource tidak dikelola dengan baik. Analisis biaya manfaat sangat penting sebelum memutuskan crashing agar biaya tambahan sebanding dengan manfaat percepatan waktu. Dengan pendekatan sistematis dan monitoring ketat, crashing menjadi strategi efektif untuk mempercepat proyek dan mengoptimalkan penggunaan resource, terutama saat menghadapi deadline yang tidak fleksibel atau risiko kerugian besar akibat keterlambatan.